Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran Bahasa Arab untuk kelas 8. Hari ini tema kita adalah Al-Masdarus Sarihu. Nah, judul materi kita hari ini adalah Masdar Sarih. Apa itu Masdar Sarih dan seperti apa contohnya nanti akan kita bahas setelah ini. Taib, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, hayya nabda hadhihi dirasah fi hadzal yaum bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Taib. Nah, perhatikan di sini ada tabel ya, ada tabel fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il dan masdar ya. Qara'a yaqra'u qira'atan, zahaba yazhabu zahaban, akala ya'kulu aklan, dakhala yadkhulu dukhulan. Nah, catatannya, jadi fi'il madi ini adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan masa lampau. Nah, ini fi'il madi ya. Kemudian fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan perbuatan atau pekerjaan di masa sekarang atau yang akan datang. Nah, ini fi'il mudhari. Fi'il madi masa lampau, fi'il mudhari masa sekarang atau yang akan datang. Nah, lalu ada masdar. Nah, masdar ini atau kata kerja yang dibendakan. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan perbuatan yang tidak terikat waktu tertentu. Nah, jadi masdar ini kalau dari segi makna dia bisa dimaknai seperti kata kerja, akan tetapi dia tidak terikat waktu seperti halnya fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, perhatikan contoh ya, contoh yang pertama, kalau qara'a artinya telah membaca. Nah, ini kan telah membaca ini sudah dilakukan atau di masa yang telah lalu sudah dikerjakan. Kemudian yaqra'u ini artinya sedang membaca atau akan membaca. Ini pekerjaannya waktunya bisa waktu sekarang atau yang akan datang. Nah, ini kan dua fi'il ini, fi'il madi dan fi'il mudhari ini terikat waktu. Nah, sedangkan qiraatan yang artinya bacaan atau membaca ini tidak terikat waktu sama sekali. Apakah dia dilakukan di masa lampau? Apakah dia dilakukan di masa sekarang? Dan apakah dia dilakukan di masa yang akan datang? Ini tidak ada terikat waktu. Nah, jadi masdar ini termasuk dalam kategori kata benda. Nah, ini masuk kategori kata benda karena dia tidak terikat waktu seperti halnya fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, kalau qiraatan ini maknanya membaca atau bacaan tadilah. Kalau zahaban pergi. Nah, perginya kapan? Kada ada waktunya. Tidak ada keterangan waktu yang mengikat. Kemudian aklan artinya makan. Juga tidak ada keterangan waktu kapan dilakukan makannya. Kemudian dukhulan artinya masuk. Nah, ini pun tidak ada terikat dengan keterangan waktu seperti halnya fi'il madi dan fi'il mudhari. Nah, contoh-contoh masdar di samping ini adalah masdar sarih, yaitu masdar yang sudah jelas bentuk lafalnya. Nah, jadi masdar sarih ini adalah masdar yang jelas bentuk lafalnya. Pembentukannya ini sudah jelas. Kenapa jadi disebut jelas? Karena untuk mencari masdar sarih kita harus membuka kamus bahasa Arab supaya kita tahu apa masdarnya. Nah, makanya masdarnya ini jelas. Beda halnya dengan masdar yang telah kita pelajari, yaitu masdar muawwal. Nah, kemarin kan ada masdar muawwal. Nah, jadi sedikit mengulang. Jadi masdar ini sebenarnya terbagi dua, yaitu masdar sarih yang baru kita pelajari tadi. Kemudian ada masdar muawwal yang sudah lebih dulu kita pelajari. Nah, kalau masdar sarih ini kita kadang-kala meulah, kadang-kala membentuk seperti halnya masdar muawwal. Kalau masdar sarih kita buka kamus bahasa Arab dulu, kita cari masdarnya baru kita tahu. Sedangkan kalau masdar muawwal kita ada polanya tersendiri ya. Ditambahkan di awalnya itu an, lan dan li, lalu setelahnya ada fi'il mudhari. Seperti contoh ini ya, an yaqra'a, lan yaqra'a, li yaqra'a. Nah, masdar muawwal kita bisa membentuknya. Kalau masdar sarih itu tidak bisa membentuk. Makanya ini yang asli sudah. Kalau ini bukan masdar yang asli.
bukan masdar yang jelas bentuknya. Kalau ini sudah jelas, ini pang sudah satu bentuk saja. Kalau ini kan beda-beda bentuknya. Tapi sama pada masdar. Nah, coba perhatikan contoh kalimat dari yang pertama masdar sarih. Yuridu qira'atal kitabi. Qira'ata, nah ini adalah masdarnya ya. Kalau kita terjemahkan, dia ingin membaca buku. Nah, artinya membaca. Tidak ada artinya membacanya ini setelahkah atau akankah atau sedangkah, tidak ada. Karena kan tidak terikat waktu ya tadi. Jadi ini adalah kata benda. Dia sedang membaca buku. Nah, ini kalau contoh masdar sarih. Lalu ada masdar muawwal. Yuridu an yaqra'al kitaba. An yaqra'al kitaba. An yaqra'a ini adalah masdar muawwal. Terjemahnya Pak, seperti apa? Terjemahnya sama seperti yang di atas. Dia ingin membaca buku. Nah, jadi sebenarnya kalau dari segi pemaknaan sama antara masdar sarih dan masdar muawwal. Hanya bentuknya saja yang berbeda. Masdar sarih kita mencari di kamus, masdar muawwal kita bisa membentuk sendiri. Apakah itu mau didahului an, lankah di awalnya ataupun li. Oke, mungkin sampai di sini saja ya pembahasan kita. Ini tidak terlalu panjang, singkat saja. Intinya masdar itu terbagi dua, ada masdar sarih dan ada masdar muawwal. Yang penting kalian mampu membedakannya. Kalau masdar muawwal cirinya ada an, lan, li di awalnya. Kalau masdar sarih tidak ada karena dia sudah asli masdarnya. Oke, taib, syukran ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian kalian. Hayya naqtatim hadhihi dirasa fi hadzal yaum bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.